Si loro telu. Ono lali dalan mulai. Sing teko padha lali dalan mulai. Mulai. Si dalan mulai. Film dibuka dengan memperkenalkan dua orang sahabat bernama Raka dan Aryo. Mereka baru saja menyelesaikan ujian dan berencana menghabiskan masa liburan dengan mendaki Gunung Welirang. Jadi kita naik gunung. Saat membicarakan rencana pendakian tersebut, Aryo sempat curhat kepada Raka. Ia mengaku kecewa dengan keputusan ayahnya yang memutuskan untuk menikah lagi, padahal ibunya baru saja meninggal dunia. Nyokap baru nggak ada. Bokap lu tuh kangen tahu sama lu. Gue ngerasa terlalu cepat aja gitu. Raka pun mencoba menyemangati Aryo dengan mengatakan bahwa Aryo masih beruntung karena masih memiliki keluarga. Sedangkan dirinya sejak kecil harus hidup tanpa keluarga karena dibesarkan di panti asuhan. Aryo pun ikut menyemangati Raka. Menurutnya Raka sudah ia anggap sebagai keluarga sendiri. Kalau gue lu anggap keluarga, ada apa lagi nih? Berarti cewek gue juga lu anggap keluarga dong. Ternyata dalam pendakian kali ini, Raka mengajak pacarnya yang bernama Nita untuk ikut mendaki. Namun Aryo sedikit tidak setuju karena khawatir sesuatu terjadi kepada Nita. Kebetulan gunung yang akan mereka daki memiliki medan yang cukup berat bagi pendaki pemula. Masih bisa kok. Tunggu di sana ngapain? Sayang, bantu aku ngomongin dong sama Aryo. Meski begitu, Raka meyakinkan Aryo bahwa pengalaman mereka selama ini cukup untuk membantu dan menjaga Nita selama pendakian. Nah, kebetulan juga Raka dan Nita mengajak seorang yang langsung membuat Aryo kembali bersemangat. Yang tak lain adalah nenggelis cantik, My Bini, yaitu Amanda Manopo yang berperan sebagai Yuni. Mendengar hal itu, tentu saja Aryo langsung bersemangat karena memang ia menyukai Yuni. Ya, siapa juga ya kan yang gak suka sama Amanda Manopo. Mereka bertiga pun langsung menghampiri Yuni. Di sini sudah terlihat jelas kalau Aryo sangat menyukai Yuni. Hai. Makasih lo udah mau ngajakin gue. Ya jelas seru lah, sekarang ada Yuni. Setelah itu, mereka pun mulai bersiap dan menyiapkan segala perlengkapan yang diperlukan untuk pendakian. Tak lama kemudian, mereka berangkat menuju lokasi pendakian dengan menggunakan mobil jeep. Di tengah perjalanan, Aryo melihat ponsel Yuni beberapa kali menerima panggilan dari ibunya. Namun entah kenapa, Yuni memilih untuk tidak mengangkat telepon tersebut. Hal itu membuat Aryo sedikit penasaran dengan hubungan Yuni dan ibunya. Singkat cerita, mereka pun sampai di pos penjaga. Mereka langsung mendaftarkan diri dan mempersiapkan semuanya sebelum memulai pendakian. Di sana penjaga pos mengingatkan mereka agar tidak terburu-buru dan tidak keluar dari jalur pendakian. Tiba-tiba seorang bapak tua yang berada di sekitar sana ikut menambahkan pesan agar mereka tidak bersikap sombong. Hormati penunggu gunung, jangan sombong. Nita pun merasa penasaran dengan ucapan bapak tersebut. Ia bertanya mereka harus bersikap sopan kepada siapa, apakah kepada sesuatu yang tidak kasat mata. Aryo hanya menjawab bahwa percaya atau tidak, yang penting tetap menghormati tempat yang mereka datangi. Dari sini terlihat bahwa Nita tidak terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu dan cenderung meremehkan kepercayaan orang lain. Gunung juga bukan tempat sembarangan soalnya. Yang gak kasat mata gitu. Saya nggak percaya. Setelah itu, mereka berempat pun memulai pendakian. Di tengah perjalanan, Aryo kembali bertanya kepada Yuni mengenai hubungannya dengan sang ibu.
Yuni kemudian menjelaskan bahwa ibunya merupakan seorang paranormal. Kemampuan tersebut bahkan sedikit banyak juga menurun kepada dirinya. Mendengar pengakuan itu, Yuni justru balik bertanya kepada Aryo, apakah Aryo masih mau dekat dengannya setelah mengetahui hal tersebut. Nyokap aku paranormal. Kamu masih mau sama aku? Aryo pun menjawab bahwa ia tidak peduli dengan apa yang ada di dalam diri Yuni. Baginya, yang terpenting adalah bisa selalu bersama Yuni. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah pohon besar yang di bawahnya terdapat sesajen. Namun sekali lagi, Ninta justru meremehkan dan tidak menghormati kepercayaan yang ada di tempat tersebut. Raka pun langsung menegurnya agar tidak sembarangan dan tetap menghormati apa yang diyakini oleh orang-orang setempat. Mendengar hal itu, Nita mulai kesal. Ia mengatakan bahwa sejak tadi mereka terus membicarakan soal kepercayaan dan hal-hal gaib. Menurutnya, semua itu hanya ada di dalam cerita-cerita dongeng. Namun tiba-tiba, Nita mendengar bisikan seseorang yang berbicara dalam bahasa Jawa. Suara itu mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa pulang. Nita pun langsung menanyakan kepada mereka bertiga, apakah ada yang mendengar suara seseorang yang berbicara. Namun ternyata tidak seorang pun mendengar apapun. Karena tidak menemukan jawaban, mereka pun melanjutkan perjalanan. Nita berjalan lebih dulu, meninggalkan Aryo dan Yuni di belakang. Melihat keduanya tertinggal, Raka sempat memperlambat langkah untuk menunggu mereka. Namun karena perjalanan terlalu jauh sendirian, Nita justru salah memilih jalur. Menyadari hal itu, mereka bertiga langsung menyusul Nita karena khawatir sesuatu akan terjadi kepadanya. Lihat sendiri deh, ini bagus banget. Ya udahlah, lo tenang aja, orang gue baik-baik aja kok. Nih, Tak lama kemudian, Nita sampai di sebuah danau yang terlihat sangat indah. Ia pun memanggil teman-temannya untuk ikut menikmati pemandangan tersebut. Namun karena berdiri terlalu dekat dengan tepi jurang, Nita tiba-tiba terpeleset dan terjatuh. Melihat kekasihnya dalam bahaya, Raka langsung mengeluarkan tali untuk menyelamatkan Nita. Tapi anehnya, seolah-olah ada sesuatu yang menarik tubuh Nita. Akibatnya Nita terjatuh ke dalam danau. Melihat kejadian itu, mereka bertiga panik dan segera turun untuk mencoba menolongnya. Aryo dan Raka terus berteriak memanggil nama Nita. Namun Yuni justru melihat sosok Nita yang sedang duduk di tepi danau. Yuni segera memberitahu Aryo dan juga Raka. Raka yang sangat panik langsung berlari menghampiri kekasihnya itu. Namun saat ditemukan, Nita terlihat linglung. Tatapannya kosong, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Karena kejadian tersebut, Aryo menyarankan agar mereka mendirikan tenda terlebih dahulu di sekitar lokasi itu. Setelah tenda berdiri, Raka mencoba memberikan minuman kepada Nita. Namun kejadian aneh kembali terjadi. Tiba-tiba Nita berbicara menggunakan bahasa Jawa. Podo lali dalan mulai. Ape. Aduh merengek. Dengan suara yang berbeda, ia mengatakan bahwa mereka semua tidak akan bisa pulang. Sepertinya Nita sedang kerasukan. Sesaat setelah mengucapkan kata-kata itu, Nita langsung pingsan. Menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, mereka akhirnya memutuskan untuk membatalkan pendakian dan turun gunung. Raka segera menggendong Nita, lalu mereka berempat bergegas mencari jalan turun. Namun Yuni menyadari sesuatu yang aneh. Menurutnya mereka hanya berputar-putar di area yang sama. Raka tidak percaya. Ia yakin sudah mengambil jalur yang benar dan mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan sampai di pos yang memiliki warung.
Karena tidak memiliki pilihan lain, mereka terus melanjutkan perjalanan. Namun ternyata perkataan Yuni benar. Sejauh apapun mereka berjalan, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Mereka pun mulai panik karena tidak bisa menemukan jalan pulang. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara ramai dari kejauhan. Raka yakin bahwa suara itu berasal dari penduduk lokal yang mungkin bisa membantu mereka menemukan jalan keluar. Mereka pun segera mengikuti arah suara tersebut. Suara dari tengah padang ilalang. Namun setelah sampai di lokasi, mereka justru menemukan sebuah pasar yang berada tepat di tengah hamparan padang rumput. Melihat hal itu, sebenarnya mereka merasa ada sesuatu yang janggal. Baru kali ini gue lihat ada pasar di tengah gunung. Namun karena kelelahan dan tidak memiliki pilihan lain, mereka memutuskan untuk beristirahat di pasar tersebut. Raka pun mencoba memesan teh di salah satu warung yang ada di pasar tersebut. Namun anehnya, bapak penjual itu hanya diam saja. Sudah beberapa kali dipanggil oleh Raka, tetapi pria itu tetap tidak memberikan respon sedikit pun. Sementara itu, Aryo dan Yuni pergi ke toilet yang berada tidak jauh dari sana. Namun sesampainya di sana, mereka sangat terkejut melihat Nita juga berada di area toilet tersebut. Padahal mereka sangat yakin kalau sebelumnya Nita sedang duduk di pasar. Karena tidak ingin berpikir macam-macam, mereka pun masuk ke bilik toilet masing-masing. Saat sedang buang air kecil, Aryo mendengar suara aneh dari arah bilik yang ditempati Nita. Merasa curiga, Aryo mencoba mengintip melalui celah yang ada. Namun betapa terkejutnya dia ketika melihat sosok sinden berwajah menyeramkan berada di dalam sana. Aryo pun langsung mundur dengan wajah pucat. Ia segera memanggil Yuni dan mengatakan bahwa tempat ini benar-benar tidak beres. Mendengar itu, Yuni segera keluar dan memanggil nama Nita. Namun ketika Yuni mencoba mengintip melalui lubang kecil di balik pintu tersebut, ia juga dibuat terkejut oleh pemandangan mengerikan yang ada di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, Aryo langsung mendobrak pintu bilik itu. Namun anehnya tidak ada siapapun di dalam sana. Merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat itu, mereka pun segera kembali ke pasar. Dan betapa kagetnya mereka ketika melihat pasar yang tadinya ramai kini sudah kosong. Tak ada satupun orang yang terlihat di sana. Mereka kemudian membangunkan Raka yang tampak tertidur dan mengajaknya segera pergi dari tempat tersebut. Karena merasa tempat itu sangat aneh dan menyeramkan, mereka pun memutuskan untuk segera meninggalkannya. Mereka kembali memasuki padang rumput yang sebelumnya mereka lewati dan terus berjalan mencari jalan keluar. Namun ketika Aryo menoleh ke belakang, ia melihat sesosok makhluk berukuran sangat besar. Dari penampilannya, makhluk itu terlihat seperti Raja Jin yang menjadi penunggu gunung tersebut. Melihat hal itu, Aryo langsung meminta mereka semua untuk mempercepat langkah. Namun sama seperti sebelumnya, mereka kembali berputar-putar di area padang rumput yang sama. Raka pun menyarankan agar mereka mencoba mengambil jalur yang berbeda. Dan saat itulah kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Di tengah padang rumput, mereka melihat sebuah pertunjukan gamelan. Namun yang membuat bulu kuduk merinding, para pemain gamelan itu bukanlah manusia. Mereka adalah sesosok mayat hidup yang sedang memainkan alat musik tersebut. Tiba-tiba seluruh mayat hidup itu menoleh ke arah mereka. Bersamaan dengan itu angin kencang berembus menerpa area tersebut. Dan ketika mereka kembali melihat ke arah pertunjukan itu, seluruh pemain gamelan berserta alat musiknya telah menghilang begitu saja. Seolah-olah semua yang mereka lihat hanyalah sebuah ilusi. Menyaksikan kejadian menyeramkan itu, mereka pun segera berlari meninggalkan tempat tersebut. Namun tanpa terasa, hari mulai gelap.
Dan hingga malam tiba, mereka masih belum berhasil keluar dari padang rumput itu. Karena kelelahan dan tidak memiliki pilihan lain, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di sana. Yuk bantu gue yuk. Lobo kon yang gini. Tak lama setelah itu, mereka didatangi oleh seorang pria tua bernama Mbah Surop. Mbah Surop pun bertanya apa yang sedang mereka lakukan di tempat tersebut. Mereka kemudian menjelaskan bahwa mereka tersesat dan tidak bisa menemukan jalan pulang. Mendengar hal itu, Mbah Surop menjelaskan bahwa tempat tersebut bukanlah tempat bagi manusia seperti mereka. Karena itu, mereka harus segera mencari jalan keluar untuk keluar dari sana. Mbah Surop menyarankan agar mereka terlebih dahulu naik menuju puncak gunung, lalu mencari jalan pulang dari sana. Namun tiba-tiba saja Nita kembali mengalami kerasukan. Sing teko padha lali dalan mulai. Lali dalan mulai. Lali dalan mulai. Lali dalan. Awak kabeh. Melihat kondisi tersebut, Mbah Surop segera mencoba membantu Nita. Dengan membacakan mantra-mantra kuno, ia berhasil berusaha mengusir pengaruh yang menguasai tubuh Nita. Tak lama kemudian, Nita pun berhasil sadar kembali. Di saat itulah Mbah Surop menjelaskan bahwa tempat yang mereka masuki dikenal dengan nama Dusun Mayit. Menurutnya, Nita telah ditandai oleh penguasa gunung untuk dijadikan tumbal. Penguasa gunung. Ini dinamakan Dusun Mayit. Mbah Surop sebenarnya bisa membantu membebaskan Nita dari pengaruh penguasa gunung. Namun ritual tersebut harus dilakukan di rumahnya. Aryo sempat meminta agar ritual itu dilakukan di tempat mereka berada sekarang. Tetapi Mbah Surop menjelaskan bahwa rumahnya merupakan tempat yang paling aman untuk saat ini. Ia benar-benar berniat untuk menolong mereka. Karena tidak memiliki pilihan lain, mereka pun akhirnya mengikuti Mbah Surop menuju ke rumahnya. Matikan senter. Sesampainya di sana, Aryo melihat dupa yang terus menyala di dalam rumah tersebut. Mbah Surop menjelaskan bahwa dupa itu memang tidak boleh padam. Selama dupa tersebut menyala, keberadaan manusia yang berada di dalam rumah tidak akan tercium oleh warga Dusun Mayit. Supaya tempat ini tetap aman untuk penghuninya. Di rumah itu, mereka juga melihat seorang anak bernama Amari yang ternyata merupakan anak Mbah Surop. Namun yang membuat mereka heran, Amari terlihat seperti dikurung di dalam sebuah kurungan. Mbah Surop menjelaskan bahwa Amari sedang sakit dan tidak boleh terkena air. Kamu kan gak boleh kena air, Tondo. Meskipun Amari terus meminta air karena merasa haus, Mbah Surop tetap tidak memberikannya. Tak lama kemudian, Mbah Surop mulai melakukan ritual untuk membantu Nita. Sambil membacakan mantra-mantra kuno, ia berusaha melepaskan pengaruh penguasa gunung yang menguasai tubuh Nita. Dadekno ngon-ngonku. Oh iki wis. Setelah ritual selesai, Mbah Surop menjelaskan bahwa mereka harus bermalam di rumahnya malam itu. Mereka sama sekali tidak boleh keluar saat malam hari. Menurutnya, warga Dusun Mayit akan berkeliaran setelah matahari terbenam. Karena itu, mereka harus menunggu hingga matahari terbit sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Namun karena tidak memiliki pilihan lain, mereka pun memutuskan untuk menginap di rumahnya Mbah Surop. Namun ketika semua orang sedang tertidur, tiba-tiba Nita kembali sadar dan diam-diam keluar dari rumah. Yuni yang melihat kejadian itu langsung membangunkan Mbah Surop dan memberitahunya bahwa Nita baru saja kabur. Mbah Surop pun menyadari bahwa pengaruh penguasa gunung ternyata terlalu kuat. Tubuh Nita kembali berhasil dikuasai.
Mbah Surop meminta mereka semua tetap berada di dalam rumah, sementara dirinya akan pergi menyusul Nita seorang diri. Raka sempat berniat membantu Mbah Surop, namun Mbah Surop melarangnya. Menurutnya malam hari adalah waktu yang sangat berbahaya bagi manusia seperti mereka. Setelah itu, Mbah Surop pun keluar rumah dan mulai mencari keberadaan Nita. Hingga akhirnya ia berhasil menemukan Nita dan memintanya untuk kembali pulang. Namun tiba-tiba saja Nita, ayo balik. Mbah Surop justru berhasil ditangkap oleh warga dusun Mait. Sementara itu Raka, Aryo dan Yuni masih menunggu di rumah Mbah Surop. Di sana mereka melihat Amari yang terus meminta. Melihat kondisi tersebut, Raka merasa tidak tega. Ia pun berniat memberikan sedikit air kepada Amari. Namun begitu tubuh Amari terkena air, sesuatu yang mengerikan langsung terjadi. Amari tiba-tiba kerasukan dan mulai mengamuk. Ia berhasil membuka kurungannya lalu berlari keluar rumah. Melihat kejadian itu, Raka, Aryo dan Yuni langsung mengejar Amari. Amari belum jauh. Amari. Namun di tengah perjalanan, mereka menemukan lampu yang sebelumnya dibawa oleh Mbah Surop. Melihat benda itu tergeletak begitu saja, mereka mulai menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi kepada Mbah Surop. Tanpa membuang waktu, mereka terus mengikuti jejak Amari. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah area pemakaman. Saat mengintip dari balik semak-semak, mereka terkejut melihat begitu banyak warga dusun Mait yang sedang berkumpul di sana. Mereka terlihat seperti sedang mempersiapkan sebuah ritual. Dan yang membuat mereka semakin panik, Nita juga berada di tempat tersebut. Ternyata bukan hanya Nita, ada banyak orang lain yang telah ditangkap oleh warga dusun Mait dan akan dijadikan tumbal bagi penguasa gunung. Ketika ritual sedang berlangsung, tanpa sengaja mereka bertiga menimbulkan suara. Suara tersebut langsung menarik perhatian warga dusun Mait. Mereka pun menyadari keberadaan Aryo, Raka dan juga Yuni. Begitu melihat ada manusia lain di sekitar sana, warga dusun Mait langsung mengejar mereka. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga segera melarikan diri. Mereka terus berlari hingga akhirnya menemukan sebuah goa. Tanpa ragu, mereka masuk ke dalam goa tersebut dan menutup pintu masuknya dengan menggunakan batu-batu. Di dalam goa itu, mereka menemukan berbagai lukisan kuno di dinding. Lukisan-lukisan tersebut menggambarkan ritual pengorbanan manusia kepada penguasa gunung. Melihat gambar-gambar itu, Yuni langsung teringat kepada ibunya. Karena masih ingin bertemu kembali dengan sang ibu, Yuni pun menyemangati Aryo dan juga Raka. Ia mengatakan bahwa mereka harus bisa keluar dari tempat ini dalam keadaan hidup. Kita harus bisa keluar dari sini. Namun ternyata warga dusun Mait berhasil menemukan jalan masuk ke dalam goa. Menyadari bahaya semakin dekat, mereka kembali memindahkan batu yang menutup pintu masuk dan segera keluar dari sana. Karena rumah Mbah Surop merupakan satu-satunya tempat yang dianggap aman dari warga dusun Mait, mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah tersebut. Namun di tengah perjalanan, Raka berhasil ditangkap oleh warga dusun Mait. Aryo dan Yuni yang melihat kejadian itu hanya bisa pasrah dan segera kembali menuju rumah. Namun sayangnya, dupa yang selama ini melindungi rumah tersebut ternyata sudah padam. Akibatnya warga dusun Mait kini bisa masuk ke dalam rumah Mbah Surop.
Yuni mencoba mencari dupa cadangan di kamar Mbah Surop, namun semuanya sudah terlambat. Warga dusun Mayit lebih dulu memasuki rumah tersebut. Aryo dan Yuni mencoba bersembunyi sambil menahan napas agar keberadaan mereka tidak terdeteksi. Namun takdir berkata lain, mereka akhirnya tetap berhasil ditemukan dan ditangkap. Ketika sadar, Aryo dan Yuni mendapati diri mereka sudah terikat dan dikurung di dalam sebuah kandang. Ternyata di sana juga sudah ada Raka dan Mbah Surop yang sama-sama ditahan. Di saat itulah Mbah Surop akhirnya menceritakan seluruh kebenaran. Sebenarnya ia juga merupakan salah satu warga dusun Mayit. Bertahun-tahun yang lalu, Mbah Surop pernah mendaki gunung ini dan terpilih menjadi calon tumbal bagi penguasa gunung. Namun karena memiliki tekad yang kuat, ia berhasil melepaskan diri dari takdir tersebut. Sayangnya ada harga yang harus dibayar. Mbah Surop harus menjadi bagian dari dusun Mayit untuk selamanya. Setahun kemudian, ia menyaksikan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Amari, anaknya sendiri, dipilih sebagai calon tumbal ke-20. Sebagai seorang ayah, Mbah Surop tentu tidak rela kehilangan anaknya. Karena itulah ia menyembunyikan Amari di rumahnya dan berusaha menekan pengaruh penguasa gunung yang ada di dalam tubuh sang. Itulah alasan mengapa Amari tidak boleh terkena. Selama segel tersebut masih terjaga, penguasa gunung tidak akan bisa mengendalikan tubuh Amari sepenuhnya. Namun sekarang semua sudah berubah. Amari telah berada di tangan warga dusun Mayit. Begitu juga dengan Nita yang ternyata telah dipilih menjadi tumbal ke-21. Dan menurut Mbah Surop, syarat ritual tersebut memang harus melibatkan 21 tumbal. Malam ini adalah malam puncak ritual yang telah mereka tunggu selama bertahun-tahun. Dan kita akan jadi warga dusun Mayit. Mendengar semua itu, Aryo mencoba menyemangati Yuni. Ia berjanji akan membawa Yuni keluar dari tempat ini agar bisa kembali bertemu dengan ibunya. Tak lama kemudian Raka ikut berbicara. Menurutnya, Aryo juga harus pulang dan memperbaiki hubungannya dengan sang ayah. Aryo pun membalas bahwa Raka juga harus ikut pulang bersama mereka. Namun Raka hanya tersenyum. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah tidak memiliki tempat untuk pulang. Panti asuhan yang dulu membesarkannya pun mungkin sudah melupakan dirinya. Mendengar hal itu, Aryo langsung menyemangati Raka. Ia mengatakan bahwa Raka masih memiliki dirinya, Yuni, dan juga Nita. Mereka semua adalah keluarga yang dimiliki oleh Raka sekarang. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara dari luar. Sepertinya ritual tumbal akan segera dimulai. Aryo terus berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Dan setelah berjuang cukup lama, akhirnya ia berhasil. Aryo segera membebaskan Yuni, Raka, dan juga Dan di saat itulah Raka mulai menyusun sebuah rencana. Menurutnya, seseorang harus mengalihkan perhatian warga dusun Mayit agar yang lain memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Amari dan juga Nita. Rencananya, Aryo akan menjadi umpan. Ia akan menarik perhatian warga dusun Mayit dan kemudian bersembunyi di rumah Mbah Surop. Sesampainya di sana, Aryo harus menyalakan kembali dupa yang ada di rumah tersebut agar terlindung dari kejaran warga dusun Mayit. Sementara itu, Raka, Yuni, dan Mbah Surop akan pergi menyelamatkan Amari serta Nita sebelum ritual dimulai. Setelah matahari terbit, Aryo akan keluar dari rumah dan menyusul mereka bertiga. Setelah menyusun rencana dengan matang, mereka pun segera bergerak menuju ke lokasi ritual. Terlihat di sana terdapat begitu banyak warga dusun Mayit yang sedang berkumpul untuk melaksanakan ritual tersebut. Dan setelah itu, ritual pun dimulai. Satu persatu korban tumbal dieksekusi oleh salah satu seorang warga dusun Mayit yang berprofesi sebagai sinden.
Hingga saat giliran Nita hampir tiba, Raka tiba-tiba berlari keluar dan berniat menghentikan ritual itu. Aryo yang melihat hal tersebut langsung mengingatkan Raka bahwa sesuai rencana, dialah yang seharusnya menjadi pengalih perhatian. Namun sepertinya Raka memiliki rencana lain. Sebelum pergi, ia memberikan isyarat seperti salam perpisahan kepada Aryo. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, Raka langsung berteriak untuk menarik perhatian warga dusun mayit. Melihat keberadaan Raka, warga dusun mayit tentu saja langsung mengejarnya. Sementara itu, Aryo, Yuni, dan Basurop memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membebaskan Nita dan juga Amari. Basurop kemudian membacakan mantra-mantra kuno untuk melemahkan pengaruh penguasa gunung yang masih menguasai tubuh Amari dan Nita. Lama kemudian, keduanya berhasil sadar. Tanpa membuang waktu, mereka semua segera meninggalkan tempat ritual tersebut. Kembali lagi ke Raka, ia terus berlari sambil dikejar oleh warga dusun mayit. Namun sesampainya di rumah Basurop, ia mendapati rumah itu sudah dikuasai oleh warga dusun mayit. Belum sempat melarikan diri, Raka langsung diserang oleh salah satu seorang warga dusun mayit. Raka sempat memberikan perlawanan. Namun karena kekuatan lawannya jauh lebih besar, pada akhirnya Raka harus tumbang di tempat itu. Di sisi lain, Aryo yang sedang melarikan diri bersama yang lain juga terus dikejar oleh warga dusun mayit. Aryo bahkan sempat tertangkap. Namun dengan sekuat tenaga, ia berhasil melawan dan menjatuhkan dua orang warga dusun mayit yang coba menangkapnya. Setelah berhasil melepaskan diri, Aryo kembali melanjutkan perjalanan untuk menyusul Yuni, Basurop, Amari, dan juga Nita. Saat mereka berhenti sejenak untuk beristirahat, tiba-tiba warga dusun mayit kembali mengepung mereka. Yang membuat suasana semakin mencekam, warga dusun mayit juga membawa jasad Raka. Melihat sahabatnya telah meninggal, Aryo merasa sangat sedih dan diliputi rasa bersalah. Saat itulah Aryo sadar bahwa Raka memang sudah merencanakan semua ini sejak awal. Tak lama kemudian, penguasa gunung akhirnya menampakkan wujud. Melihat kedatangannya, seluruh warga dusun mayit langsung memberi penghormatan. Di hadapan mereka semua, penguasa gunung mengatakan bahwa Amari akan menjadi tumbal ke-21 untuk menyempurnakan ritual tersebut. Mendengar hal itu, Basurop langsung maju dan berteriak. Ia meminta agar dirinya menggantikan posisi Amari sebagai tumbal ke-21. Namun ada satu syarat. Penguasa gunung harus membebaskan Aryo, Yuni, Nita, dan juga Amari. Mendengar tawaran tersebut, penguasa gunung tampak mesetujuinya. Sesaat kemudian, sosok itu menghilang. Begitupun dengan warga dusun mayit yang perlahan meninggalkan tempat tersebut. Ritual pun kembali dilanjutkan. Kali ini Raka menjadi tumbal ke-20, sementara Basurop mengganti Amari sebagai tumbal ke-21. Dan setelah Basurop dikorbankan, ritual untuk penguasa gunung akhirnya selesai. Aryo dan yang lainnya hanya bisa terdiam. Mereka menyadari Basurop telah mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Amari. Sejak saat itu, warga dusun mayit tidak lagi mengejar mereka. Bahkan mereka mempersilahkan Aryo dan yang lainnya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Aryo, Yuni, Nita, dan Amari akhirnya tersadar. Ketika Nita membuka matanya, hal pertama yang ia tanyakan adalah keberadaan Raka. Namun Aryo tidak mampu menjawab, ia hanya terdiam sambil menahan tangis. Melihat reaksi Aryo, Nita pun langsung mengerti. Raka sudah tidak ada lagi bersama mereka. Nita hanya bisa menangis. Ia merasa semua yang terjadi berawal dari kesalahan dirinya sendiri. Seandainya tidak bersikap sembarangan dan meremehkan kepercayaan yang ada di gunung tersebut, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Di sisi lain, Amari juga menangis setelah mengetahui bahwa ayahnya, Basurop, telah mengorbankan dirinya demi menyelamatkan sang anak. Kini mereka hanya bisa mengenang dua orang yang telah memberikan hidup mereka demi kebebasan orang lain. Tak lama kemudian, tim penyelamat akhirnya menemukan mereka. Mereka pun dibawa turun gunung dan segera mendapatkan pertolongan. Di bawah sana, Nita kembali bertemu dengan keluarganya. Mereka langsung berpelukan sambil menangis.
Begitupun dengan Aryo, ia akhirnya kembali bertemu dengan ayahnya. Tanpa banyak kata, keduanya saling berpelukan erat. Sementara itu, Yuni akhirnya dapat kembali bertemu dengan ibunya. Yuni langsung memeluk sang ibu sambil menangis haru. Beberapa hari kemudian, Aryo, Nita, dan Yuni kembali mendatangi gunung tersebut. Di sana mereka membuat sebuah nisan sederhana untuk mengenang Raka. Aryo tidak mampu menahan air matanya saat kembali mengingat salam perpisahan yang pernah diberikan oleh sahabatnya itu. Namun semuanya telah terjadi. Kini yang bisa mereka lakukan hanyalah mengirim doa terbaik untuk Raka dan juga Mbah Surop. Dan setelah itu, film pun berakhir.